Desa Jabres merupakan salah satu sentra desa produsen genteng soka. Lokasinya yang dilewati jalan lintas selatan membuat sektor ekonomi di desa ini berkembang pesat. Terdapat sebuah pesantren besar dan sebuah madrasah aliyah serta madrasah sanawiyah dengan program khusus. Salah satu mata pencaharian sebagian besar warga desa Jabres yaitu sebagai pemproduksi genteng soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khomsa. Saya perwakilan dari PAC Seruang akan mempersembahkan video vlog dengan tema produk keunggulan daerah dalam rangka memperingati Harlah Fatayat NU yang ke-72. Dan kami akan mempersembahkan video keunggulan daerah dari Desa Jabres, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen berupa proses pembuatan genteng. Selamat menyaksikan. Proses pembuatan genteng soka melalui beberapa langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Setiap tahap dalam proses tersebut wajib dilakukan sebaik-baiknya demi menjaga mutu dan kualitasnya. Dimulai pemilihan bahan baku berupa tanah liat, pengolahan tanah liat, tahap pencetakan dan pembuatan genteng, pengeringan, pembuatan tekstur agar lebih halus, pembakaran genteng tanah liat sampai dengan tahap penyortiran. Dan inilah proses pembuatan genteng soka di Desa Jabres, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Mari kita simak bersama. Sebelum membuat genteng, para pekerja akan mengambil tanah liat yang sudah diinjak-injak terlebih dahulu untuk memadatkan teksturnya. Pemadatan dilakukan supaya genteng tidak rapuh. Tanah liat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin molen untuk digiling, dicetak, diukur, kemudian dipotong. Sembari dimasukkan ke dalam mesin molen, tanah liat juga dicampur dengan pasir laut dan dengan perbandingan tanah dan pasir yaitu 4:1. Fungsi dari penambahan pasir laut ialah sebagai pengikat agar tanah tidak mudah pecah. Proses penggilingan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Langkah selanjutnya, balok tanah yang sudah dicetak kemudian diangin-anginkan selama 1-2 hari untuk mengurangi kadar airnya. Tahap berikutnya yaitu proses pencetakan genteng. Mesin pres inilah yang akan menentukan bentuk cetakan genteng. Sebelum dicetak atau dipres, balok tanah liat dilempengkan terlebih dahulu. Setelah keluar dari mesin pres, kemudian genteng dirapikan bagian tepinya dari sisa lebaran tanah yang tipis yang biasa disebut dengan kriwil. Setelah genteng dirapikan bagian tepinya, genteng tidak langsung dijemur. Genteng terlebih dahulu diangin-anginkan sampai teksturnya kuat dan keras. Jika genteng langsung dipanaskan di bawah terik matahari, genteng tersebut akan pecah, sahabat. Waktu yang dibutuhkan untuk genteng dianginkan di rak yaitu sekitar 4 hari atau kira-kira 1 minggu. Setelah tekstur genteng mengeras, kemudian genteng siap dijemur di bawah matahari secara langsung. Jika cuaca panas hanya butuh waktu 1 hari, namun jika cuaca kurang mendukung maka proses penjemuran bisa berlangsung sampai 2 atau 3 hari. Jika genteng yang kering sudah terkumpul cukup banyak, maka genteng siap untuk dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Setelah melalui proses pembakaran, genteng terlebih dahulu didiamkan selama 1-2 hari agar keadaan genteng tidak panas saat proses pengeluaran dari tungku. Setelah didiamkan 1-2 hari, genteng siap dikeluarkan dari tungku dan segera dilakukan penyortiran. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Fatayat NU, bangkit bersama, berdaya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas genteng soka tidak usah diragukan lagi, sahabat. Genteng soka terbuat dari tanah liat yang bersifat mampu menyerap panas. Jadi, waktu siang hari yang begitu terik, panas matahari tidak akan diteruskan ke dalam rumah. Jika terjadi hujan pun tidak akan berisik, sahabat. Setelah proses penyortiran, genteng berdasarkan warna atau keadaan gentengnya, genteng soka siap untuk dipasarkan dan siap diantar sampai tujuan. Ingat ya sahabat, sebelum bangun rumah tangga, jangan lupa bangun rumah terlebih dahulu dengan genteng soka.